Bincang Asik bareng Kopma. Halo Sobat Kopma, kembali lagi di Bisik Bincang Asik bareng Kopma. Bersama saya Rostina sebagai host dan teman saya Ruth sebagai co-host. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, Kak Rusli Usman. Tepuk tangan. Halo Kemen, halo Kopma, terima kasih sudah mengundang ya. Terima kasih Kak. Oke. Kak, bagaimana kabar tak hari ini Kak? Alhamdulillah sangat baik dan setiap harinya harus baik supaya itu kan sugesti ke kita supaya bisa melakukan aktivitas sangat baik juga di setiap harinya toh. Saya nggak pakai kata Naik motor gitu. Untung cepat datang tepat waktu karena ini kulihat mendung-mendung di luar ini. Iya, betul, jam-jam betul. hujan ini Kak. Betul. Sore itu kan pasti hujan di Makassar. Oke Kak. Nggak, tunggu dulu sebelum masuk. Nggak galau aja kalian ini musim hujan masuk toh? Nggak galau-galau Cing. Hah? Punya pasangan nggak? Punya Kak, cuman Oh punya. Punya. Tugas. galau tugas. Oke. Ya. Oke Kak, sebelum kita masuk lebih dalam ke bincang-bincang asik, Oke. mungkin boleh perkenalkan diri dulu. Oh, oke baik. Perkenalkan nama saya Rusli Usman. Kalau di Kopma itu biasanya dipanggil Kak Culi itu, ya. Saya masuk Kopma 2013. Pada saat mahasiswa baru sudah langsung masuk Kopma. Tapi mungkin kebanyakan kalian kalau masuk Kopma langsung ikut CBT-nya mungkin ya, langsung jadi ikut pengkaderannya lah, langsung ikut pendidikannya. Kalau saya itu enggak. Jadi di 2013 itu saya masuk anggota Kopma. Kemudian tahun depannya baru ikut CBT, CIT, barulah sampai pada 2017 menjabat sebagai ketua umum. Nah, kayak gitu saja sih ya. Dan saya alhamdulillah lulus di Universitas Negeri Makassar tahun 2018. Ya cukup matang lah ya untuk keluar dari kampus yang luar biasa besarnya toh kayak gitu. Dan alhamdulillahnya banyak sekali mungkin pelajaran yang bisa saya ambil selama berkecimpung di koperasi, dan sampai hari ini pun sebenarnya saya masih berkecimpung di koperasi sebagai pemandu koperasi kayak gitu. Jadi proses masuknya beda ya sama kita sekarang. Betul. Nah, kalau kalian kayaknya masuk masuk anggota langsung CBT toh. Nah, saya enggak, berkelana dulu 1 tahun lah ya. 1 tahun berikutnya baru masuk CBT kayak gitu. Ikut CBT lah ya. Nah Kak, apa kalau saat ini tuh apa kegiatan tak atau apa kesibukan tak akhir-akhir ini? Kesibukan akhir-akhir ini masih sebagai pemandu koperasi dan sebagai tenaga pengajar juga di SMA swasta di Makassar, SMA Celebes Global School. Kemarin kita sudah menyelenggarakan namanya P5. Sepertinya kalian mungkin tidak bersinggungan di pendidikan ya, kalian kan murni toh. Jadi kita sementara berkegiatan di sekolah itu ada P5 namanya. Dan aktivitas dan kesibukan hari ini masih melakukan revisi tahap akhir untuk buku pertama saya tentang milenial koperasi gitu. Nama bukunya Milenial Koperasi, panduan mengenal koperasi terhadap anak muda gitu. Jadi kalau kita bahas tentang koperasi, sebenarnya belum masuk ya, tapi tidak apa-apa. Mungkin karena ditanya tentang kesibukannya toh. Nah, ya kesibukannya saat ini tuh menyelesaikan tahap akhir. Jadi tinggal kata pengantar di kementerian. Kalau misalnya memang tembus di kementerian, alhamdulillah. Mungkin bukunya terbit di bulan 12 lah kayak gitu. Nah, itu mungkin perjalanan saya selama mengenal koperasi dari 2013 sampai pada saat ini, 1 dekade tepatnya mengenal koperasi, dan saya tuangkan semuanya di dalam buku tersebut. Gimana caranya anak muda itu, khususnya nanti generasi Z kayak kalian kan, bisa mengenal koperasi lewat sudut pandang anak muda kayak gitu. Karena kalau saya tanya, mungkin sebelum masuk Kopma dulu ya, jujur ya, sebelum masuk Kopma kalau saya tanya tentang koperasi, di pikiranmu tentang apa? Saya dulu Kak pertama tahu koperasi waktu SD. Iya, Oke. itu kayak unit usaha. Jadi kalau mau belanja apapun di situ. Di situ. Iya. Bagus sih, positif tidak? Oh iya. Saya itu kalau saya itu ya waktu kuliah. Waktu kuliah. Tahu. Tapi maksudnya waktu SMA mungkin pernah enggak terdengar tentang koperasi atau terlintas untuk koperasi ini kayak gitu? Pernah? Enggak pernah terlintas. Baru betul-betul baru mengenal baru kuliah toh. Oke.
Kalau ditanya di luaran toh, apa yang kamu ketahui tentang koperasi? Simpan pinjam, itu toh saja. Paling Iya. banyak itu Kak. Paling banyak toh, mungkin dari 10 yang ditanya mungkin 1-2 orang yang atau mungkin maksimal yang dominan yang menjawab tentang simpan pinjam kayak gitu toh. Oke Kak, tadi kamu sudah dijelaskan sedikit tentang Ya. apa perkenalan tadi Betul. tentang Kopma toh. Ya. Kakak kan salah satu senior Kopma yang istilahnya berpengaruh lah. Wah, berpengaruh. Apa Iya, ini? berpengaruh. Berpengaruh. Oke, oke. Bisa ceritakan sedikit latar belakang tak waktu masuk Kopma? Oke, baik. Sebenarnya saya itu mengenal koperasi itu sejak SMA loh ya. Karena dulu di SMA saya itu di SMA 1 Sengkang itu Kopma itu ada programnya Kopma Go to School. Mungkin kalian tahu lah ya Kopma Go to School. Nah, SMA saya itu dapat waktu itu. Kebetulan guru saya itu guru ekonomi kita di SMA 1 itu seniornya Kopma. Nah, panggillah itu Kopma ke SMA 1 Sengkang memberikan pelajaran sama kok dengan materi CBT kalian lah ya. Pertama-tamanya itu sebenarnya kalau saya lihat juga ya, dulu kan di koperasi kita di sekolah itu ada namanya koperasi siswa. Dia unit usahanya itu itu yang kayak ada semacam kaca, lemari kaca gitu kan, jual etalase toh, jual minuman, pulpen, pengganti sebagainya. Itu pertama saya lihat kantin kejujuran toh, jadi saya kira kantin kejujuran gitu, ternyata itu adalah unit usahanya koperasi siswa. Jadi saya tidak terlalu belum merasa tertarik, tapi sudah mengenal kayak gitu kan, sudah mengenal. Nah, pada saat kuliah di UNM, itulah langsung memang ketemu dengan senior di alumni SMA 1 itu yang kuliah di UNM, langsung ditarik tuh, termasuk kakak yang langsung tarik saya. Kakak saya itu juga mantan pengurus Kopma juga, dia juga yang tarik saya untuk masuk di Kopma kayak gitu. Nah, kemudian itu tadi masuk Kopma langsung dapat ikut pendidikan. Saya ke UKM lain dulu, saya tidak bisa sebut nama kayaknya. Saya UKM lain dulu, berproses dulu. Nah, baru 1 tahun kemudian baru ikut pendidikannya. Nah, biasanya anggota Kopma yang lainnya ya, yang mungkin tidak masuk seperti kalian itu menganggap bahwa dia bukan anggota, padahal sudah menyimpan simpanan toh. Iya. Nah, saya dulu itu sama posisinya kalau dengan mereka. Saya tidak masuk LK juga karena memang belum ikut CBT, belum ikut CIT toh. Tapi saya sudah merasa bahwa ini berbeda karena di mana letak perbedaannya? Saya belanja fotokopi itu saya dikasih diskon 10% tuh. Dulu saya masih dapat fotokopinya Kopma Rp150. Kalau diskon 10% berapa? Sekitar Rp135. Kenapa? Di sini bertanya toh, kenapa saya bisa dapat diskon? Saya belum ikut pendidikannya. Kalau selama ini yang mungkin kita pahami mindsetnya, kalau mau masuk organisasi ikut dulu pendidikannya, baru bisa jadi kadernya toh. Nah, Kayak pengkaderan. iya toh, harus ikut dulu. Itu kan mindset yang tertanam tuh. Ternyata di Kopma beda. Dapat diskon dan pada saat RAT saya dapat SHU tertinggi. Itu saya belum ikut pendidikan tuh. Kenapa bisa begini? Nah, di situ saya lihat, oh ternyata inilah perbedaan yang mencoloknya antara Kopma dan mungkin UKM lainnya kayak gitu toh. Jadi ya saya merasa saya beruntung bisa masuk di Kopma dan alhamdulillah bisa banyak berproses di Kopma kayak gitu. Jadi karena faktor potongan 10%. Oh, betul sekali. Dulu saya nggak tahu sekarang kan. Dulu itu masih zamannya fotokopi modul. Saya nggak tahu kalau di zaman kalian masih ada. Enggak di. Nah, dulu itu dosen kan kita nggak pakai buku, apalagi teknik ya. Kalau di teknik itu banyak sekali praktikumnya. Nah, itu biasa fotokopian tuh. Kalau pas saya tahu ternyata anggota itu dapat diskon, aku manfaatkan itu. Jadi kalau misalnya dosen sudah momi gandakan saya ngambil alih. Nah, saya ambil alih, semua teman itu fotokopi di saya. Nah, dengan harga 150 sama gitu, tidak ada bedanya. Kalau mereka ke sana 150 tonji. Nah, saya beda, Rp135 Pak. Jadi Rp15 itu keuntungan saya. Berapa ratus lembaran yang difotokopi yang bisa saya dapat keuntungannya kayak gitu. Jadi
Apa ini? Organisasi apa ini? Kok masuk biasa gitu, fotokopi dapat diskon, sudah dapat diskon dapat banyak keuntungan kayak begitu. Jadi sudah mulai tumbuh jiwa-jiwa kopi. Nah, disitulah tumbuh apa ya? Kayak wah, kalau begini ini baru satu kelas banyak keuntungan kayak gitu tuh. Bagaimana kalau banyak kelas? Nah itu tuh masih zamannya kita kayak gitu. Betul. Oke Kak, tadi kan dijelaskan juga toh sebelum mengikuti pendidikan Kopma kan sempat ikut UKM lain. Iya betul. Apa yang membuat kita tertarik masuk Kopma daripada UKM lain? Oh, gitu? oke, baik. Saya tuh teknik ya. Kalau di pikirannya, kalau kita masuk di teknik itu, wah luar biasa perbedaannya Pak. Tuh, saya mungkin nggak usah cerita ya, kalian pasti tahu lah ya gimana pengkaderannya gitu. Keras. Iya, keras deh. Keras seperti apa kerasnya deh? Nah itu, ketika sama juga di UKM yang sebelumnya tuh, saya tuh kiranya kita apa ya? Ternyata ada pengkaderan yang sama juga, gitu, yang memang membutuhkan fisik, mental dan sebagainya tuh, wah sama juga nih. Pas masuk Kopma, kenapa? Saya kan ada teman saya itu dua sama kakak ya. Dia sudah ikut pendidikan CBT. Sama juga CIT outbound, happy gitu videonya. Ih, kenapa saya happy betul apa tuh di kamera gini toh? Happy, ternyata happy. Nah, jadi kalau ya tahu lah ya, kalau kita waktu ngapa kan capek sekali begitu kalau mendapatkan ya begitulah yang pekerjaan seperti itu dan masuk di Kopma yang 180 derajat perbedaannya. Apa bisa ki bercanda sama kakak-kakak kita, senior kita, bisa ki banyak bertukar pikiran, banyak saran-saran yang bisa kasih ki kayak gitu. Nah itu mungkin yang kayak jadi ini UKM tuh harus masuk di sini lah, maksudnya harus berproses di sini kayak gitu. Makanya saya tuh dulu wajak teman saya hampir mungkin setengah dari satu kelas itu masuk Kopma dan rasakan perbedaannya. Ya ngerasakan nih kayak gitu. Wah, seandainya aku tahu dari awal saya masuk mewah di sini kayak gitu. Jadi itu mungkin yang pertama. Kemudian yang kedua, saya kan alhamdulillah punya usaha tuh namanya Megatex. Mungkin teman-teman adik-adik Kopma juga sudah tahu. Mau tahu awal mulanya? Awal mulanya adalah pada saat dulu tuh ada MBN juga ya. Waktu Kopma kan di 2013 itu MBN juga. Saya belum masuk pendidikan anggota, maksudnya belum ikut pendidikan anggota, tapi saya sudah bisa ikut-ikut belajar lah ya. Nah, saya kan suka desain. Jadi apa namanya? Pas saya masuk di Kopma, ikut masuk di kantor, di situ ada mesin press tuh. Press pin sama ganci tuh, masih ada kayaknya ya, masih ada toh. Nah, di situ aku lihat orang kerja gitu. Ah, coba deh toh, desain mah, gantungan kunci pin. Pasarkan, sebarkan di grup-grup alumni, grup-grup teman. Ih, banyak mau, toh. Nah, di situ nih apa namanya direktur MBN-nya mulai kasih ajar kita cara buat pin, kemudian di mana vendor-vendornya, toh beli bahan-bahannya. Nah, mulai dari situlah ternyata banyak yang suka begitu, toh. Bukan hanya satu sekolah, banyak yang suka. Mulai dari pin sudah tahu merambah nih ke baju kayak gitu. Sampai pada akhirnya di situ kita mulai buat usaha Megatex kayak gitu. Nah, saya pikir itulah perbedaan yang mencolok mungkin ya dengan UKM lain. Ini bukan hanya berbicara tentang masa ya sekarang, tapi berbicara tentang masa depan kayak gitu. Berarti karena kita juga pengalaman masuk Kopma tuh karena pengkaderannya pasti ya, saya yakin. Nyaman kan? Cocok nih, saya yakin kalau mau ditanya kenapa ikut di Kopma, karena pengkaderannya berbeda sekali. Itu maksudnya tidak berbeda sekali gitu yang mungkin di pikiran aduh kalau ikut lagi organisasi di kader begini lagi. Takut Ya, bicara cocok sama nih. senior. Iya kan. Itulah perbedaan mencolok kayak gitu. Nah Kak, menurut Kak itu apa ya tantangannya koperasi dulu sama sekarang itu seperti apa? Karena pasti ada yang menjadi perbedaannya antara koperasi dulu sama sekarang tuh Kak. Oke, kalau berbicara tentang tantangannya memang lumayan perbedaan lah ya. Dahulu dengan sekarang, apalagi dengan terjadinya dinamika kampus misalnya, toh yang dulu mungkin masih bebas-bebas saja kita masuk kalau mau perekrutan anggota, sekarang kan sudah dibatasi. Harusnya mungkin kita sudah bisa menyasar karena seperti begini yang mungkin tidak diketahui sama orang lain ya.
kita tuh berbeda tuh dengan penggerak yang lain. Kita kalau misalnya mahasiswa baru masuk di Kopma itu kalau mau misalnya aktif di himpunannya lebih bagus lagi. Toh kita tuh sebenarnya bukan mau hanya sebatas untuk mencari anggota yang mau kita misalnya ikut pendidikannya baru di kader baik-baik kayak gitu dan lalu bisa jadi pengurus kayak itu, enggak. Kalau kita jadi anggota Kopma, banyak sekali fasilitas yang bisa kita dapatkan. Selain mungkin pendidikan toh. Nah, contohnya tadi kalau kayak kita misalnya belanja dulu, karena dulu juga masih ada kantin misalnya di Kopma, di ekonomi toh. Nah, kalau perbedaannya kan kalau misalnya orang makan di kantin sebelah dengan kantinnya Kopma sendiri, kalau dia misalnya belanja 10.000 untuk makan, dia cuma belanja saja, gitu, menghabiskan uang begitu saja, tidak ada feedbacknya toh. Oke. Kalau misalnya dia makan di Kopma, dia akan dapat feedback kan pada saat karantina nantinya. Nah, jadi maksud saya mungkin orang itu atau mungkin pimpinan kampus misalnya ya masih berpikir kalau misalnya kita buka perekrutan, ini kan juga kita masih dalam bagian UKM. Kalau kita buka perekrutan itu sudah langsung di kader begitu dan tidak boleh kemana-mana, enggak masalahnya, enggak padahal. Kalau misalnya kau sudah daftar anggota, kayak saya dulu tuh. Kalau belum mau ikut pendidikannya, ya teman-teman tidak apa-apa berprosedur misalnya di himpunan atau misalnya di organdanya misalnya itu tidak apa-apa. Justru lebih bagus kalau misalnya matang di organisasinya, baru nanti misalnya ikut pendidikan di Kopma dan jadi pengelola di Kopma itu lebih bagus lagi kayak gitu toh. Nah jadi itu yang mungkin jadi mindset yang harus mungkin diubah kayak gitu. Nah kemudian tantangannya dari apa yang dulu dengan sekarang sebenarnya kalau kita mau berpikir harusnya kan perkembangan teknologi itu lebih memudahkan orang ya. Harusnya toh, cuma saya nggak tahu bagaimana modelnya ini, kenapa justru kebalikannya kayak gitu. Dulu lebih cepat kita dapat anggota, sekarang lebih susah kayak gitu toh. Dalam ada perkembangan teknologi misalnya, atau mungkin dulu kita menjangkau banyak anggota untuk belanja di Kopma, sekarang agak susah kayak gitu. Nah itu justru harusnya mungkin menjadi tantangan di kemudian hari. Makanya alhamdulillah saya mungkin ya bisa koordinasi dan komunikasi dengan Telkomsel. Nanti itu Kopma sudah punya aplikasi tuh. Oke, saya tidak tahu apakah kalian sudah tahu. Nanti Kopma sudah bisa di-download di Play Store. Kalian bisa cek. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman anggota yang mau belanja tanpa harus ke Kopma itu bisa. Jadi sementara kerja tugas misalnya mau minum, pesan nanti di aplikasinya langsung diantarkan kayak gitu. Jadi ada sekarang, boleh dicek, nanti kita share ya. Ini belum kita launching kayak gitu. Dan ya alhamdulillah itu kan sebagian dari menjawab tantangan kayak gitu toh. Jadi harusnya kalau dibanding sekarang dan dulu harusnya lebih mudah sekarang kalau kita pikir. Makanya tantangan itu harus kita ambil kayak gitu. Kak, sekarang kita coba kembali kayak masuk ke realitanya lah. Jadi apa sempat kebaca di artikel di internet, generasi Z atau Gen Z zaman sekarang tuh lebih suka jadi wirausaha atau punya bisnis sendiri. Betul. Menurut kakak kalau bergabung dengan Kopma tuh bisa tidak Kopma jadi koperasi lah, jadi wadah untuk mereka berwirausaha gitu. Seharusnya seperti itu. Jadi kalau misalnya orang bilang harus menciptakan UMKM sebanyak-banyaknya, menurut saya ya itu harus dikeliru ulang lagi lah. Koperasi harus jadi rumahnya UMKM kayak gitu supaya kalau kita menciptakan UMKM baru itu sama menciptakan wirausaha yang individualis. Tahu tuh individualis tuh? Maksudnya yang betul-betul keuntungannya di sendiri gitu. Beda kan kalau dengan koperasi kan keuntungannya yang betul-betul dibagi toh. Nah, kayak gitu. Nah, pertanyaannya, bisa nggak itu Gen Z yang mindsetnya itu suka wirausaha bisa berwirausaha di Kopma? Sangat bisa, karena Kopma itu adalah laboratorium kewirausahaan dan kewirakoperasian di kampus kayak gitu. Karena memang tujuan utamanya dibuat Kopma itu kayak gitu. Nah, apa buktinya? Saya saya masuk Kopma, belajar wirausaha di Kopma. Tadi tuh yang hanya bermodalkan press pin. Alhamdulillah saya bisa beli rumah, alhamdulillah menikah di umur 23 tahun. Toh. Jadi itu bukti. Nah, tinggal sebenarnya anggota memanfaatkan itu kayak gitu. Karena kan sebenarnya di Kopma itu banyak sekali circle yang bisa kita manfaatkan kayak gitu. Nah,
Jadi apa ya, apalagi kan di Kopma itu ada 3 lembaga karyaan tuh yang memang khusus untuk mengubah atau memberikan pelajaran kepada anggota terkait wirausaha. Kan ada MBN, ya kan? Jadi kalau ditanya, ya pasti bisa. Contohnya itu saya, dan masih banyak kakak-kakaknya yang lain yang sama seperti saya. Baru-baru kemarin datang dari Jeneponto, namanya Jusmanto, mantan karyawan di Kopma ini, anggota Kopma juga. Dia bawa unit usahanya namanya briket. Tahu briket yang kayak arang itu? Kayak arang toh? Dia bawa itu dari Jeneponto, bawa ini. Tapi Kak, ini usahaku sekarang Kak. Saya sudah saya coba pasarkan di Makassar. Jadi bangga gitu, dan senang kita kalau misalnya ada anggota Kopma yang sudah berkecimpung lama di Kopma dan ternyata mendapatkan hasilnya kayak gitu, datang ke kita, ada usaha Kak. Nah itu baru berapa itu, jadi lebih banyak lagi lah ya senior atau kakak kita yang mungkin juga berusaha karena Kopma kayak gitu. Nah Kak, menurut Kak bagaimana itu pengaruhnya Kopma dibandingkan dengan organisasi lain? Pengaruh ke mana dulu ini? Pengaruh ke mana dulu ini? Anggota atau diri sendiri? Oke. Tadi ya sudah disampaikan juga, pengaruhnya sangat besar. Ya, ingat visinya kampus itu apa sebenarnya kan? Kewirausahaan, mencetak wirausaha gitu. Toh di semua lah ya. Kampus itu bertujuan atau visinya itu bagaimana caranya mahasiswa bisa keluar dari kampus itu bisa mengolah dirinya untuk mungkin bekerja di tempat lain misalnya, atau berusaha. Itu visinya tuh. Nah kalau kita lihat sendiri lah ya, bayangkan UNM setiap bulan wisuda 1.000 orang. Jadi berapa dalam 1 tahun? 12.000. Itu baru UNM. Oke, belum lagi kampus lain kayak gitu. Jadi pengetahuan wirausaha itu bisa langsung didapatkan di Kopma kayak gitu, karena di Kopma itu selain kita diajarkan untuk berkoperasi, diajarkan juga untuk berwirausaha kayak gitu. Itu tuh visinya kayak gitu. Nah Kak, bagaimana menurut Kak itu tentang koperasi yang sehat? Oke, baik. Mungkin kalau menurut kalian koperasi sehat itu banyak SHU-nya misalnya toh, atau banyak anggotanya, gitu toh? Mungkin di pemikirannya ya. Jadi kalau ini menurut saya pribadi ya, kita tahu kan lembaga koperasi itu memang profit. Pasti kalau usaha itu mengejar profit. Kalau ada usaha yang tidak profit, toh itu kan harus dievaluasi tuh, maksimal sekali kayaknya 3 tahun. Kalau tidak profit harusnya dievaluasi apakah itu dibubarkan atau buat usaha bisnis baru kayak gitu toh. Jadi menurut saya koperasi yang sehat itu adalah koperasi yang bisa memberdayakan anggotanya. Kalau anggota sudah merasakan kesejahteraan di koperasinya, menurut saya itu koperasi yang sehat ya. Tanpa mungkin mengesampingkan tentang SHU dan profit yang didapatkan atau mungkin anggotanya kayak gitu toh. Yang penting menurut saya, karena fungsi koperasi itu bagaimana mensejahterakan kayak gitu. Kayak saya lah. Kenapa saya cinta dengan koperasi misalnya tuh? Karena saya merasakan manfaatnya dan saya merasa sejahtera di koperasi. Contoh kayak kemarin fotokopi buku bisa dapat diskon, di SHU dapat lagi uang kayak gitu kan. Maksudnya dapat pembagian hasil usahanya, dapatkan lagi materi wirausaha kayak gitu. Banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Nah, jadi menurut saya koperasi yang sehat itu ditandai dengan bagaimana sih tingkat kesejahteraan anggotanya. Kalau dia merasa sudah bermanfaat masuk di koperasi dan koperasi memberikan banyak manfaat kepada anggotanya, menurut saya itu koperasi yang sehat kayak gitu. Kak, baru-baru kan diadakan CBT dan CIT. Betul. Menurut Kak, seberapa penting itu pendidikan koperasi baik CBT maupun CIT bagi anggota Kopma? Oke, baik. Mungkin di setiap koperasi berbeda ya, khususnya koperasi mahasiswa toh. Kalau kita di pendidikan dasarnya kita itu di CBT namanya, pendidikan menengahnya namanya CIT. Apakah itu penting? Sangat penting. Prinsip koperasi yang ke-6 adalah pendidikan anggota toh. Ya, sama tuh kalau kita mau kaitkan tadi dengan koperasi sehat. Mau lihat lagi koperasi sehat, indikatornya, lihat koperasinya apakah dia sering melakukan pendidikan atau tidak. Karena kalau dia tidak melakukan pendidikan, bagaimana caranya anggotanya mau tahu tentang koperasinya? Toh? Iya. Nah, fungsinya tuh di situ, di pendidikan. Nah, makanya kalau mau lihat indikator pendidikan itu berhasil atau tidak, lihat seberapa besar anggota melakukan partisipasi aktif di koperasinya. Nah, kalau di Kopma kan partisipasi aktifnya bukan hanya mengikuti kegiatan, tapi
apa namanya, partisipasi di usahanya kayak gitu, transaksinya kayak gitu toh, transaksi anggota ya kan. Dan di anggaran dasarnya kita jelas tuh, anggota aktif itu harus misalnya bertransaksi minimal berapa gitu per bulan. Nah kalau mau lihat pendidikannya apa berhasil atau tidak, lihat partisipasinya apakah dia meningkat atau tidak kayak gitu. Iya, karena sebenarnya gampang nih deh, kalau koperasi mau dapat omset misalnya target nih omset 40 juta per bulan, gampang kok. Ini sorry ya, ini tidak ada mereknya. Ini kalau kalian belanja di Alfa Gap atau Indo Gap misalnya ya, sorry ya. Ini harganya di Kopma berapa? Pernah belanja di Kopma? Pernah. Berapa? Yang besar gitu. Ya, oke. Yang besar. Yang kemasan besar berapa? 4.000. Kalau Anda belanja di minimarket itu 4.000 sekian. Toh? Ya, Oke. ya. Perbedaannya di mana kira-kira? Harganya. Oke, satu harga. Toh? Sudah menang harga mewah gitu. Yang kedua? Dari feedback. Ya. Oke, ada gitu. Paling kalau kalian daftar kartu member misalnya, itu cuma kalian dapat diskon dan potongan biasanya. Saya tanya, apakah pernah mereka membagikan hasil usahanya di akhir tahun kepada anggotanya? Nah, itu perbedaannya. Jadi kalau misalnya Anda belanja di Kopma misalnya, ini dengan harga 4.000, Anda bisa dapat feedback dari ini di akhir tahun misalnya. Nah, gampang tuh 4.000. Seandainya tinggal kehitung berapa sih anggotanya Kopma, misalnya 1.000 ya. Kalau di Kopma itu 1.000 kayaknya. 4.000 kali 1.000 berapa? Anggaplah ya, saya yakin dalam satu hari itu 10.000 itu pasti habis di kantong kalian. Toh, seandainya 10.000 itu 4.000-nya lari ke Kopma setiap hari dengan 1.000 anggota, 4.000 itu baru satu hari. Kali 20 hari kerja misalnya, berapa juta? Gampang toh. Capai target, lebih dari 40 juta dapatnya. Iya, 80 juta kalau nggak salah. Berapa ya? Iya toh. Capek kan? Nah makanya di situ harus partisipasi anggota itu harus aktif melalui pendidikan. Nah Kak, kalau misalnya dikasih kesempatan balik ke 10 tahun atau melangkah ke 10 tahun ke depannya atau Kak, apa yang Kak Rusli mau lakukan untuk koperasi? Apakah ada suatu hal yang besar yang kita lakukan tapi belum tercapai untuk saat ini? Kalau balik ke 10 tahun ke depan mungkin saya pikir sudah sudah sesuai jalur lah ya. Saya berkenalan dengan koperasi karena mulai betul-betul berjenjang gitu, dari anggota biasa, kemudian ikut CBT jadi direktur MBN, dari direktur MBN jadi kabit kelembagaan, dari kabit kelembagaan jadi ketua umum kayak gitu loh. Jadi saya pikir 10 tahun sebelumnya alhamdulillah, cuma mungkin bagusnya lebih banyak pendidikan lagi yang saya harus ikuti kayak gitu. Untuk 10 tahun ke depan ada di buku saya kayak gitu. Makanya dari 10 tahun itu tadi toh saya pikir-pikir kayaknya bagus dibuatkan buku kayak gitu, karena 10 tahun ke depan generasi kalian itulah yang akan jadi mengambil posisi di peran-peran penting. Ingat ya, bonus demografi bonus demografi terjadi ketika 60% usia produktif itu lebih banyak kayak gitu. Jadi usia kalian itu lebih banyak nanti. Puncaknya 2030 kayak gitu. Nah, pertanyaannya sekarang saja koperasi itu dianggap kurang seksi kayak gitu tuh. Iya kan? Kalau mungkin teman-teman lain kasih tahu anggotanya, masuk ke dulu Kopma tuh masih dianggap kamu apa di situ. Itu baru temanmu tuh, belum ke masyarakat yang lain. Apalagi dengan isu-isu yang terjadi di koperasi kayak di daerah-daerah itu, orang tidak mau main di koperasi karena kenapa? Bunganya tinggi dan sebagainya. Padahal dia cuma oknum yang mengatasnamakan koperasi. Saya pernah kedatangan penagihnya koperasi nih masalahnya. Jelas-jelas orang ini dia bukan anggota, tapi dia bisa memanfaatkan usaha di sana koperasinya gitu dengan bunga yang tinggi. Pernah pendidikan? Tidak pernah. Lah, bagaimana caranya bisa anggota ini bisa bertransaksi di situ? Apa yang dia kejar? Profit gitu. Karena kenapa? Koperasi yang paling gampang dibuat deh. Iya tuh, 20 orang saja misalnya, atau yang baru sekarang kan 9 orang tuh kumpul buat koperasi, tinggal ambil misalnya pendanaan modal di luar, naik kami misalnya bunga di luar itu kalian harus bayar per bulannya misalnya 3%, tinggal kalian naikkan marginnya. Nah itu tuh oknumnya. Nah makanya saya ingin ke depan generasi seperti kalian itu kayak merasa memang harus berkooperasi orang. Karena kenapa?
founding father kita, Bapak Muhammad Hatta, itu sudah sangat kuat sekali memberikan fondasi terhadap ekonominya. Ekonomi di Indonesia itu adalah kita sistem ekonomi kita sistem ekonomi Pancasila toh. Ekonomi Pancasila itu kan gotong royong. Sudah jelas di pasal 33 ayat 1 itu mengatakan bahwa perekonomian Indonesia itu diatur atau dikelola secara bersama dan berdasarkan atas asas kekeluargaan. Pasal 33 ayat 1. Di turunannya usaha apa saja sih yang betul-betul sesuai dengan prinsip ekonominya kita? Koperasi gitu. Pengertiannya koperasi di Undang-Undang Nomor 25 apa? Ujung-ujungnya kekeluargaan toh? Iya. Kalau mau sejahtera, toh, kalau Indonesia mau sejahtera, kembali ke koperasi. Betul. Iya, karena kenapa? Kalau ekonomi liberal ya masih sekarang, makanya sekarang itu masih banyak segelintir orang yang kaya, toh? Sebanyak-banyaknya orang itu masih belum merasakan kesejahteraan di Indonesia kita. Karena begitu. Yang ambil itu kekayaan itu kan segelintir orang. Coba bayangkan kalau kita pakai prinsip koperasi yang kekeluargaan itu. Toh, keuntungannya dibagi-bagi ke masyarakatnya. Saya yakin tidak ada yang kelaparan, miskin. Iya, karena itu tadi koperasi toh. Kan kalian rasakan toh. Seandainya Kopma mungkin profit ya, kalian pasti akan dapat ranci-ranci. Nah, sama tuh seandainya yang tadi minimarket besar itu berada di tengah masyarakatnya menjadi anggota yang setiap hari berbelanja di situ, kemudian keuntungan akhirnya dibagikan kepada masyarakatnya lagi, sejahtera atau tidak? Sejahtera. Toh, iya kan? Kalau tidak, dia yang sekarang kan tidak toh, dia sendiri yang merasakan kekayaannya. Pernah nggak merasa dibagi ke kita? Enggak kan? Nah itu cita-cita mungkin atau mimpi kami ya. Dan saya tuangkan dalam buku itu karena saya mau kalian itu kembali ke fitrahnya, toh, kembali ke ekonomi yang sesungguhnya, koperasi, ekonomi Pancasila itu saja. Bincang asik bareng Kopma.